Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai wacana multimodal menurut Gunter Press. Dalam video ini akan disampaikan oleh tiga presentator. Yang pertama saya sendiri, Rahmat Hidayatul Hakiki, kemudian rekan saya Nur Salim dan Faizatul Ummah. Dalam contoh kecil dari wacana multimodal itu, semisal dalam sebuah promosi film horor itu biasanya menggunakan sound yang sifatnya itu menegangkan, atau menggunakan poster yang biasanya tulisannya itu seram seperti itu, tidak menggunakan font-font formal seperti Times New Roman, Calibri dan semacamnya. Coba mungkin kita juga pernah berpikir ya, semisal film horor kemudian menggunakan backsound yang konyol atau backsoundnya Tom and Jerry, mungkin suasana horornya tidak akan terlalu berasa di sana. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi sebuah wacana dalam multimodal yang dibahas oleh Gunter Press. Jadi di dalam wacana multimodal itu bahasa bahasa itu memang satu hal yang penting dalam menyampaikan sebuah ide, akan tetapi penyampaian bahasa tersebut bisa melalui sesuatu yang sifatnya verbal maupun non verbal. Verbal seperti contoh teks ya, kemudian untuk non verbalnya semisal sound ataupun gerak ataupun objek dan sebagainya. Penggunaan objek yang nonverbal tersebut kemudian akan mendukung penyampaian ide atau sebuah gagasan. Selanjutnya dalam wacana multimodal ini secara lebih lengkapnya mengenai pengertian, contohnya bagaimana menganalisis sebuah wacana multimodal dan sebagainya akan dijelaskan secara lengkap oleh rekan-rekan saya. Gunter Press merupakan seorang yang berlatar belakang linguistik dan memiliki keterkaitan pada semiotika sosial. Gunter Press juga disebut sebagai salah satu orang yang ahli dalam teori terkemuka analisis wacana kritis, semiotika sosial, dan multimodalitas. Gunter Press juga disebut sebagai tokoh yang paling penting dalam mengembangkan kajian mengenai multimodalitas. Multimodal adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Sedangkan menurut pendapat Gunter Press, multimodal merupakan penggunaan lebih dari satu moda dalam membentuk suatu makna. Press juga mengatakan bahwa dalam interaksi berkomunikasi, sebuah citra, tulisan, musik, gambar, ataupun suara merupakan sesuatu yang bisa digunakan dalam berinteraksi atau komunikasi. Sehingga Press ini berpendapat bahwa bahasa bukanlah satu-satunya yang bisa digunakan dalam interaksi atau berkomunikasi. Akan tetapi bahasa adalah salah satu dari berbagai banyaknya modal-modal yang bisa digunakan dalam berkomunikasi. Baik, selanjutnya setelah mengetahui tentang pengertian apa itu wacana multimodal, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana suatu makna itu bisa terbentuk. Hal inilah yang kemudian oleh Gunter Press disebut dengan strata atau tahapan-tahapan bagaimana suatu makna bisa terbentuk. Dalam wacana multimodal ada 4 strata. Yang pertama diskurs atau wacana, kemudian desain atau rancangan, dan yang ketiga adalah production, dan yang terakhir adalah distribution. Diskurs atau wacana merupakan sebuah pengetahuan tentang realitas yang diproduksi secara sosial atau pengalihan dari realitas menjadi realitas versi wacana. Semisal dalam hal wacana ini sebuah logo instansi itu harus bisa merepresentasikan tentang instansi yang dilambangkan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah desain atau rancangan, yaitu suatu cara merealisasikan suatu wacana berdasarkan konteks dan situasi tertentu. Dalam strata desain ini terdapat aktivitas seperti pemilihan moda-moda yang akan digunakan
dalam membentuk satu wacana. Misal dalam hal desain ini, desain sebuah logo instansi tentunya akan ada satu tahap pemilihan warna ataupun bentuk apa yang akan dipakai. Selanjutnya adalah production. Production itu suatu tahap yang merealisasikan secara material. Setelah kita melakukan pemilihan moda-moda yang akan kita gunakan, maka dalam strata production ini kita akan melakukan penyatuan sehingga apa yang awalnya sudah dirancang atau sesuatu yang sudah didesain itu bisa menjadi satu kesatuan dan membentuk makna yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah distribution, yaitu sebuah bentuk teknik penyampaian sebuah wacana, entah itu melalui poster ataupun video dan sebagainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku presentator yang ketiga izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Salim. Di sini saya bagian menjelaskan tentang analisis kritis atas wacana multimodal. Jadi kita akan membahas itu. Pada dasarnya, analisis wacana telah berkembang sebelumnya sebagaimana analisis wacana lainnya. Dalam analisis wacana multimodal juga menyediakan tools, perangkat, metodis untuk mengkaji sebuah konfigurasi yang terdapat dalam teks wacana. Menurut Van Leeuwen, tidak semua analisis wacana multimodal bersifat kritik dan berangkat dari kecurigaan bahwa sebuah teks multimodal turut berperan dalam menjaga dan melegitimasi sebuah kekuasaan ataupun ketidakadilan. Beberapa analisis multimodal telah mengaruh kepada menjelaskan perkembangan sumber daya multimodal yang bisa digunakan dalam praktik komunikasi. Analisis wacana multimodal adalah kajian dalam studi wacana yang mengkaji teks yang dikombinasikan dengan gambar, warna, simbol, dan sumber semiotik lainnya. Dalam analisis wacana multimodal, Winterkreis dan Theo Van Leeuwen mengembangkan model analisis wacana multimodal yang terdiri atas 3 tahapan. Jadi analisis wacana multimodal itu ada tahap-tahapannya. Jadi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Tahapan yang pertama yaitu analisis visual. Apa itu analisis visual? Analisis visual yaitu menganalisa unsur visual dalam teks. Contohnya seperti apa? Warna, bentuk, dan posisi gambar. Contohnya ini. Pada baju saya ini ada sebuah logo. Ini ada gambar Al-Quran, kemudian ada warna apa? Kuning dan warna hijau, kemudian ada teks Al-Qurtubi. Dalam sebuah logo yang ada di baju saya ini terdapat beberapa unsur tersebut. Yang kedua apa tahapannya, yaitu analisis interaksi, yang mana menganalisis sebuah mana unsur visual dan verbal dalam teks saling berinteraksi dan membentuk makna. Jadi visual tersebut berinteraksi antara gambar, warna, dan teks, sehingga sebuah logo yang berkombinasi visual, berkombinasi visual itu bisa membentuk sebuah makna. Nah, yang ketiga yaitu analisis interpretasi, yaitu menganalisis makna yang terbentuk dari arti interaksi unsur visual dan verbal dalam teks. Jadi interpretasi yaitu menganalisis makna. Jadi dari ini apa maknanya? Oh, ada Al-Quran, oh ada tulisan Al-Qurtubi, oh ada warna hijau, sehingga daripada gambar tersebut akan membentuk sebuah makna, akan menghasilkan sebuah makna. Apa maknanya dan untuk apa, seperti apa? Jadi Al-Qurtubi, oh ada warna hijau, sehingga daripada gambar tersebut akan membentuk sebuah makna, akan menghasilkan sebuah makna. Apa maknanya dan untuk apa, seperti apa? Jadi logo ini bukan hanya suatu gambar yang dilihat saja, tapi
gambar yang mengandung makna. Jadi kita bisa menganalisis ini karena ini terdapat unsur visual. Itu dalam tahap-tahap tersebut kita ada langkah-langkah untuk melakukan analisis wacana multimodal. Apa saja langkahnya? Yang pertama, kita mengumpulkan teks yang akan dianalisa seperti iklan, poster, atau video ataupun logo yang ada di sini seperti ini. Nah, kita harus mencari apa yang kita akan analisa. Contohnya ya ini dah, aku ada baju yang berlogo, mari kita analisa. Kita harus mengumpulkan ini, hal-hal yang bersangkut paut yang akan kita analisa. Contohnya kita akan menganalisa logo, maka kita harus ada logonya, maka kita harus ada barangnya, maka kita akan analisa. Yang kedua, mengidentifikasi unsur multimodal. Identifikasi itu unsur multimodal dalam teks seperti gambar, warna, dan teks. Nah, di sini ada gambar, ada warna, ada teks. Jadi itu kita mengidentifikasi. Yang ketiga, kita menganalisa dah unsur multimodal. Analisa multimodal dalam teks seperti bagaimana unsur visual dan verbal saling berinteraksi dan membentuk makna. Jadi kita analisa ini bagaimana ini ada warna hijau, kemudian ada tulisan gambar Al-Quran, kemudian ada, sehingga dari rangkaian-rangkaian tersebut bisa membentuk makna. Kita harus menganalisa hal ini. Itu. Yang keempat yaitu menganalisa makna. Jadi maknanya, yang keempat yaitu menganalisa makna. Jadi maknanya kita analisa. Ini Al-Quran, berarti maknanya apa? Seperti itu. Analisa makna yang terbentuk dari interaksi unsur visual tersebut dalam teks ini. Dan dalam ini itu ada interaksi, sehingga dari interaksi tersebut antara gambar, warna, dan gambar itu bisa membentuk sebuah makna. Oh, ini berarti adalah logo Al-Qurtubi tentang membahas tentang kajian Al-Quran. 4. Menganalisa makna. Analisa makna terbentuk dari, nah itu yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kelima, langkah-langkahnya yaitu menarik kesimpulan. Jadi kita tarik kesimpulan dari hasil yang kita sudah analisa. Jadi langkah-langkahnya itu, kita harus menentukan gambar, kita harus mengetahui, kita harus mengidentifikasi, kita harus menganalisa, kemudian kita simpulkan daripada makna yang sudah terdapat dari gambar ini, artinya logo ini. Dalam melakukan analisa wacana multimodal bisa menggunakan beberapa teori lainnya seperti teori linguistik sistem fungsional, LSF, dan teori multimodal dan analisis wacana kritis. Jadi cukup itu. Jadi kita itu jangan terpaku pada gambar ini saja loh. Jadi banyak, kita bisa mengambil dari iklan juga bisa, dari poster juga bisa, atau dari video juga bisa. Namun yang saya contohkan tadi adalah gambar bentuk logo yang ada pada baju saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Semoga apa salah kata saya minta maaf, dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan mengenai teori multimodal menurut Gunter Grass. Selanjutnya terkait kalian bisa memberikan pertanyaan maupun kritik tentang apa yang telah kami sampaikan melalui kolom komentar di bawah. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.